Baik, Ikhwan Akhwat, kembali dalam program acara Bincang Pendidikan bersama Bapak Munif Hatib. Kita di malam hari ini berbincang mengenai kasus-kasus bully, atau lebih tepatnya solusi praktis pencegahan bully. Yang memang akhir-akhir ini banyak diberitakan ya, kasus bully ini cukup marak. Dan yang terakhir mungkin 1 atau 2 pekan lalu, kasus pembulian anak SMP yang dilakukan oleh anak-anak SMA di Kalimantan. Memang beritanya cukup viral ya. Tapi belakangan ternyata tidak 100% benar beritanya. Tapi memang kasus bulinya ada gitu ya. Kasus bulinya ada, memang katanya diberitakan berawal dari pembulian di media sosial, kemudian kopi darat, ketemuan. Akhirnya terjadilah bully secara fisik gitu ya Pak Munif ya. Baik, tadi juga dijelaskan oleh Pak Munif apa itu bully, kemudian penyebab bully, khususnya kepada anak remaja seperti apa, dan di sisi terakhir ini mungkin Pak Munif akan lebih menjelaskan bagaimana kita sebagai orang tua mungkin atau guru ya solusi praktis ya menghadapi bully ini dan menghindarkan bully ini seperti apa. Bagaimana Pak Munif? Oke. Karena ini konsepnya adalah solusi praktis ya. Jadi harus dilakukan gitu. Betul. Harus dipraktekkan, kan solusi praktis. Betul. Bukan teori ya. Bukan teori gitu. Kalau nggak dipraktekkan ya susah gitu. Nah, yang pertama adalah tujuannya sebenarnya memahami kepada anak kita yang remaja. Mereka itu beda usia dengan anak usia dini gitu. Apa yang terjadi pada secara psikis terutama, bukan secara fisik aja yang berubah anak-anak remaja dari anak-anak ke remaja, tapi secara psikis pemahaman itu kurang menurut saya tentang diri mereka sendiri itu. Kalau emosinya meningkat cepat itu di situ, dia butuh figur di situ itu. Nah, dan pemahaman tentang lingkungannya yang dahsyat, terutama medsos tadi di dunia maya. Jadi dirinya sendiri dan pemahaman lingkungan, karena dia akan nyemplung di lingkungan itu. Nah, sekarang pemahaman ini solusi praktisnya apa? 1, kalau di rumah pola asuh sama orang tua sama anak itu tadi. Tapi kadang-kadang orang tua ini tidak ngerti harus belajar di mana pola asuhnya. Betul. Ya, banyak buku-buku, tapi orang tua malas membaca buku. Orang tua lebih senang visual, nonton, tapi di televisi tidak ada. Ya, cuman sinetron-sinetron yang menurut saya seminar banyak tapi nggak mau ikut. Nggak mau ikut, malas ini dan lain-lain. Nah, menurut saya ini solusi praktis ya. Orang tua harus kerjasama sama sekolah, dan sekolah yang harus ngambil peran gitu. Namanya parenting. Ya. Parenting sudah umum. Ya memang, cuman masalahnya parenting ini kadang-kadang kontennya tidak menyelesaikan masalah remaja. Parenting itu kalau di Indonesia kan pengasuhan juga ya Pak? Iya sebetulnya. Jadi ya? sekolah kerjasama sama komitenya lah gitu untuk mengadakan kelasnya orang tua. Nah, ya tidak bisa dijadikan semua yang SD atau TK dicampur sama anak SMP tidak bisa. Beda pasti ya. Beda. Tapi parenting itu 1 solusi praktis. Orang tua yang susah baca buku ini dan lain-lain datang ke sekolah, ada anaknya di situ, ketemu orang tua yang lain untuk ajang silaturahmi, tapi dia tujuannya adalah mendapatkan ilmu praktis bagaimana tentang pola asuh tadi. Langsung saja kontennya berhubungan dengan remaja, hubungannya dengan lingkungan medsos, dan dampak-dampak atau sebab-sebab pembulian. Itu yang harus. Jadi kalau mulai tadi bully itu apa dan lain saya kupas, itu kalau dijadikan materi parenting bisa sampai 4 kali pertemuan itu. Betul kan Mas Rizal? Nah, itu solusi praktisnya. Nah, yang kedua adalah anak gitu. Itu kan tadi orang tua ini, guru. Ya kan? Ketika ada parenting di sekolah, orang tua dapat, guru dapat. Gitu. Tapi kontennya ya yang harus pas, dan yang memberikan harus benar-benar sesuai dengan ahlinya gitu. Selesai. Tapi yang kedua ini anaknya. Nah, ya parenting yang sama harus diberikan kepada anaknya. Itu. Nggak boleh sekolah itu jumud, wah ini nggak bisa, kebanyakan kurikulum, ini gitu. Ya, kan ada salah satu solusi itu memasukkan kurikulum anti bullying ke sekolah, ditolak sama semua kepala sekolah, sudah semua.
KPK minta kurikulum anti korupsi masuk, ya kan? Ini ada lagi anti bully masuk. Nanti kekerasan, anti pornografi masuk ini. Lah gimana kurikulum nasionalnya, ya kan? Kapan waktunya ini? Nggak bisa. Semua ini. Nah, menurut saya kita harus benar-benar reframe lagi. Kurikulum itu mestinya yang memang yang dibutuhkan buat anak pada zaman ini, gitu loh. Itu. Jadi menurut saya anti bullying tentang remaja, medsos sebagai lingkungan yang sudah mengalahkan lingkungan rumah dan sekolah itu tadi, anak-anak harus di coaching. Mungkin kalau orang tua di training, tapi anak-anak siswanya harus di training dan di coaching. Training dan didampingi seperti itu. Nah, ini solusinya. Nah, itu di sekolah. Nah, ayo solusi praktis, ya kan? Jadi tidak apa-apa. Di awal pertama misalkan MPLS, ya kan? 2 kali pertemuan, one day. Tapi anak diajari tentang jangan sampai terjadi bully, anti bully, selesai. Ayo kalau kita hitung berapa sekolah yang mengadakan itu? Sedikit. Nah, ini solusi praktis gitu. Di School of Human sudah ada, Bang? Sudah. Sudah, ya. Kita lakukan itu. Gitu. Efeknya positif banget ya? Iya. Itu. Kemarin kalau kita di SD Silaturahim Islamic School juga membuat kelasnya orang tua. Nah, cuman itu kan untuk anak usia dini. Sudah ada mulai. Nah, jadi solusi pertama adalah memberikan parenting. Kerjasama guru dan orang tua sekolah ya. Itu untuk orang tua ini tentang pola asuh. Pola asuhnya kalau menurut saya adalah yang fokus kepada problem itu anti kayak bully, itu narkoba, itu orang tua bagaimana harus tahu, selesai. Terus yang kedua adalah training dan coaching untuk siswanya. Gitu. Training itu bisa sehari 2 hari, tapi kalau coach itu didampingin. Nah, peran BK ini masuk di situ. Nah, gitu Mas Rizal. Jadi solusinya ini 2 ini. Itu. Lalu ada lagi yang ketiga, Mas Rizal. Karena medsos jadi lingkungan yang benar-benar penyumbang figur kekerasan ada di situ sebagai penyebab bully, maka orang tua, guru harus melek media. Betul, mau nggak mau harus. Mau tidak mau harus melek media, itu. Ya kan? Ya. Itu. Anak punya akun Facebook, orang tua pun harus punya ya. Ya, itu. Biar bisa memantau gitu ya. Iya, gitu. Bagaimana supaya kerjaan orang tua zaman sekarang ini adalah kalau kita tidak bisa jadi malaikat atid dan rokib orang tua ke anaknya, gitu. Tapi kerjaan orang tua sekarang itu adalah jangan sampai orang tua tidak tahu akun-akun medsos anak kita. Karena sekarang di akun-akun itulah anak kita memunculkan siapa jati dirinya. Berinteraksi, sosialisasi. Ya. Itu. Jadi kalau ada orang tua yang masih apa itu ya Instagram, apa itu ya Twitter, apa itu ya Facebook, dan ini harus diajari. Gitu. Dan saya punya usul, yang ngajarin anaknya sendiri. Nah, ya kan? Jadi harus ada gerakan. Ini kan namanya solusi praktis. Ya kan? Anak-anak itu harus ngajarin orang tuanya. Ini untuk kebaikan anak-anak. Untuk kebaikannya sendiri. Bukan untuk eksis dia sendiri. Iya. Mungkin orang tuanya bilang, nah ajarin aku ini sekarang, ayo. Udah. Ya kan? Nah, dengan kayak gitu terjadi interaksi. Itu menurut saya solusi praktis yang ketiga. Bisa jadi ada anak-anak juga yang senang, wah saya diakuin nih, diapresiasi gitu. Ya. Mungkin ada yang, cuman mungkin ada juga yang udah curiga, wah ini ntar saya di mata-matain ya sama ibu nih. Ya, kan komunikasi berarti, iya kan? Kan komunikasi. Iya. Jadi ketika tahu ini, nah bisa ini, nggak masalah, masa abah sama mamanya. Kan kalau perannya tadi, parentingnya berhasil, tiba-tiba anak bisa curhat sama orang tuanya. Nah, ingat, ada 3 peran tadi. Ini saya sering katakan segitiga emas ini. Orang tua jadi orang tua sejatinya. Dia memberikan nasihat. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua memberikan knowledge, pengetahuan. Dia jadi guru tiba-tiba. Dan yang ketiga, orang tua jadi sahabat anaknya. Nah, sharing. Nah, kasus anak ngajarin orang tuanya medsos itu peran yang sebagai sahabat nanti. Gitu. Nah, ini kan praktis. Ayo harus dimulai dong. Setiap keluarga sekarang harus mendudukkan anaknya. Ayo, ajarin papa
itu medsos. Ayo ajarin ini. Kalau nggak usah malu lah gitu. Atau ya kita sendiri yang coba cari tahu ya kan. Nah, setelah itu gimana? Itu harus. Kalau enggak, nah kita susah menjadi controller untuk anak-anak kita itu susah. Itu. Nah, apalagi berkaitan dengan kasus bully itu tadi. Ini. Nah, jadi itu yang ketiga solusi praktisnya. Ada yang keempat, Mas Rizal. Yang keempat adalah ini harus ada kerjasama sama sekolah dan rumah. Yaitu kalau sudah pulang sekolah anak ini, harus orang tua itu duduk bersama anaknya untuk mendesain sebuah proyek. Apa saja, ini bicaranya panjang lebar. Mungkin nanti di bincang pendidikan bulan depan itu saya bisa pretelin itu proyek apa gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini hanya jadi mimpi saja. Kenapa? Wacana saja. Yeah. Satu, orang tuanya tidak tahu proyek apa. Ya. Dua, buru-buru orang tuanya tahu. Anaknya, orang tuanya tidak punya waktu. Baru anaknya pulang sekolah, sudah membuka buku lagi PR yang dikerjakan. Yeah. Ya. Sehingga orang tua, proyeknya adalah kalau sudah datang ketemu anaknya, ada PR, langsung. Ayo kerjain PR. Nah, itu. Jangan main dulu. Nah, udah usah PR. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya, enggak apa-apa PR itu dalam bentuk proyek. Kalau sekolah bisa bekerja sama rumah, sekolah bisa menyumbangkan ide kepada orang tua untuk mendesain produk-produknya atau proyek-proyeknya itu apa. Itu. Maka kalau itu terjadi Mas Rizal, percaya sama saya. Anak kita merasa tadi mampu, rasa percaya dirinya mengikat. Aku ternyata bisa membuat ini ya. Aku ternyata bisa melakukan performan ini ya. Itu rasa percaya dirinya meningkat. Ada yang bully, susah sudah. Ini benteng ini. Betul kan? Udah percaya diri. Keakuannya tadi sesuai dengan pubertas itu, dampak dari pubertas seperti itu. Nah, proyek-proyeknya contohnya seperti apa, Pak Munif? Masing-masing. Apapun Contoh, ya, misalkan, ayo orang tua Sabtu Minggu mengembangkan kembali lagi permainan-permainan rakyat yang sudah hilang. Ya, di rumah, ayo. Ayo. Ya kan? Ayo ini. Galasin, karet, macam-macam gitu. Bahkan anaknya yang sudah SMA disuruh mendeskripsikan. Ayo, ini kira-kira nilai akhlaknya ada di mana kalau permainan ini. Jadi tidak hanya seperti itu. Lalu ditantang lagi si anak. Ini orang tua yang kreatif ya. Bagaimana supaya kita dengan satu hari main ini seluruh dunia tahu. Ayo kita buat vlog, ya. Kita jelaskan ini nilai-nilai karakternya, akhlaknya ada di permainan ini. Loh, itu bisa sehari lebih. Betul. Ya kan? Tiba-tiba sibuk mereka, ayo udah selesai. Saya pikir itu juga pendidikan gitu. Selesaikanlah PR kognitif itu di sekolah gitu. Di rumah ini banyak. Nah, supaya pola asuhnya masuk. Nanti segitiga emas muncul di situ. Jadi orang tua, jadi guru, jadi sahabat. Nah, itu Mas Rizal. Kalau menurut saya, solusi. Jadi ada 4 tadi ya? Ada 4, ya. Baik, Iwan Wad, barusan kita mendengar bagaimana solusi praktis. Tadi kata Pak Munif di awal, ingat solusi praktis ini harus dipraktekkan. Ya. Harus dipraktekkan, ya kita sebagai orang tua mungkin bisa kerjasama dengan tadi pihak sekolah, guru-guru. Kemudian yang paling penting juga dengan anaknya ya. Dan agar tadi segitiga emas itu bisa berjalan ya. Orang tua sebagai orang tua menasehati, juga memberikan pengetahuan sebagai guru, dan juga tadi sebagai sahabat yang bisa saling ngobrol, curhat. Jadi curhatnya nggak kemana-mana ya Pak Munif ya. Baik, dan Iwan Wad, kita sudah mau di penghujung acara, cuman saya ingin menanyakan Pak Munif. Biasanya anak-anak yang cenderung kena bully itu mungkin karena bukan keterbatasan ya. Artinya mungkin wajahnya tidak cantik, tidak ganteng mungkin ya, ataupun mungkin dia postur ya. Posturnya gemuk, pendek, hidungnya pesek misal gitu kan. Kadang-kadang anak-anak dengan enak bilang pesek lu gitu ya. Atau ya bahasa lainnya lah, atau yang mengarah ke sara misalnya sipit lu gitu ya. Seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Munif? Sampai ya tadi miskin lo orang tuanya. Nah itu bagaimana Pak Munif? Nah makanya kalau tadi di empat
cangkang itu dari alam bawah sadar sampai alam sadar di self image itu. Kalau dasarnya adalah anak itu meskipun katakanlah wajahnya jelek, tapi lingkungannya dia bilang kamu hebat, kamu ini, maka self image-nya positif dia. Ketika lingkungannya bilang jelek lo, orang tua aku ngomong hebat, guruku ngomong hebat, itu perisai langsung. Nah, dan Mas Rizal ini terjadi benar, Mas Rizal, yang apa yang katakan Mas Rizal itu kelemahan self image ini itu terjadi malah di negara maju, yaitu Jepang. Jepang malah. Ya, saya 3 bulan yang lalu ketemu sama kita ke beberapa sekolah, lalu ketemu sama atase pendidikan. Nah, kita diskusi nih. Saya bawa rombongan kan guru-guru. Bahas mengenai bully juga ya? Ya, jadi problem terbesar ini remaja Jepang adalah namanya ijime. Ijime. Ya, ijime adalah anak-anak yang punya yang tadi itu yang Mas Rizal sebutkan, wajahnya jelek, posturnya itu ada yang gemuk dan lain-lain, itu oleh lingkungannya, oleh teman-temannya itu dibully dengan cara memisahkan dia dari lingkungannya. Diisolir ya? Diisolir. Dan dari data yang kemarin kita diskusikan di Tokyo, itu angkanya tinggi sekali, anak-anak yang kena ijime ini melakukan bunuh diri, Mas Rizal. Bayangkan. Padahal secara kognitif keren-keren dan lain-lain. Nah, ini, ya jangan sampailah ini masuk ke kita gitu, ke anak-anak kita gitu. Nah, karena itu benar-benar yang tadi saya sebutkan itu parenting, siapa sih anak remaja itu dan lain-lain. Ini kan kalau kita sudah bicara remaja, Mas Rizal, ini parenting yang keren loh ya, tidak boleh dipisahkan dari agama gitu. Dahsyat itu. Sayang sekali kita ini kalau ngasih parenting, saya dengar itu tidak pernah dibahas untuk remaja itu. Apa sih balik itu? Apa yang terjadi gitu loh? Sebelum balik sama setelah balik. Itu kan ada konsekuensi yang cukup tajam gitu. Iya kan? Persis kewajiban-kewajibannya harus dijelaskan. Betul, persis sebelum lahir sama anak setelah lahir. Setelah itu jadi anak-anak, nah balik, sebelum balik ke balik itu. Nanti ada lagi sebelum menikah ke menikah itu. Sebelum meninggal sampai wafat. Nah, jeda-jeda ini itu yang menjadi penyebab kadang-kadang. Kita kadang-kadang tidak fokus ke sini. Dan itu kan menurut saya bukan hanya muatan psikologis, Mas Rizal, tapi muatan agama juga, ya kan, itu harus diberikan. Nah, kita tahu kenapa ijime dahsyat di Jepang, karena kan mereka susah untuk mendalami agama, ya kan? Dari sisi agamanya. Dari sisi agama mereka problem lemah di situ. Nah, itu Mas Rizal. Baik, dan nampaknya kita sudah di penghujung acara nih Pak Munif. Tidak terasa bincang-bincang kita di malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan depannya insya Allah. Betul, Mungkin masih bahas mengenai bully dan kasus-kasus masalah-masalah pendidikan lainnya ya Pak Munif. Baik, namun sebelum diakhiri mungkin poin apa yang akan disampaikan atau kesimpulannya seperti apa Munif? Terima kasih Mas Rizal. Jadi ini mungkin closing ya, poin-poin penting. Kita tidak sampai berbicara tadi, kalau ada anak kita sudah jadi korban bully, itu bagaimana? Mungkin solusi praktis ini bisa dilakukan lah. Nah, cuman secara hubungan dengan pihak berwajib, hubungan dengan seorang psikolog, itu saya pikir itu nanti insya Allah nanti di wilayah yang lain. Itu. Nah, poin yang pertama adalah, menurut saya, kita harus sadar, sekarang ini hidup pada zaman Eden. Nah, kekuatan internet itu yang dahsyat. Karena apa? Menjadi lingkungan yang muncul, yang zaman kita dulu itu tidak ada di remaja. Ya, saya ini baby boomer. Ya, kelahiran 69 itu masih baby boomer. Saya tahun ini usia 50. Itu masa remaja saya tidak ada internet. Beda kan dengan anak kita sekarang. Nah, jadi ini harus difokuskan ini itu. Nah, yang kedua adalah kesimpulannya, faktor bully ini biasanya berkaitan dengan pribadi anak kita yang sedang remaja secara alamiah. Karena ada 2 hormon tadi itu. Pubertas tadi. Yang mana menghadapi lingkungan yang seperti itu tadi. Internet yang luar biasa itu. Yang di zaman orang tuanya mungkin tidak ada. Nah, ini penting juga gitu. Memahami jati diri anak kita itu bagaimana. Nah, solusinya tadi saya katakan dengan training dan coaching itu seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah, ini poin yang penting adalah
kita tidak boleh anti media, alergi sama media, orang tua terutama. Media sosial. Iya, media sosial gitu. Maka malah kita harus belajar untuk bagaimana aplikasi media-media ini supaya apa? Kita bisa bantu anak kita minimal jadi controller. Ya kan? Apapun profesi kita tidak boleh ketinggalan cuek dengan ini gitu. Merasa itu zaman aba dulu ndak ada, kita harus belajar itu gitu. Nah, dan yang ketiga adalah ayolah hidupkan komunitas di keluarga itu yang nyaman lagi, yang hangat. Tali ikatannya buat proyek-proyek lah biasanya itu. Kalau itu ada, wah betapa senangnya gitu, seperti itu. Saya ini punya anak satu, putri sudah menikah. Sampai sekarang saya tetap buat proyek-proyek karena sudah kebiasaan dari SD-nya dulu. Ya kan? Ayo buat proyek ini lagi, buat proyek ini lagi dan lain-lain. Nah, saya bisa bayangkan kalau hubungan antara orang tua dan anak itu ada ikatan. Ya kan? Ikatannya itu dalam bentuk apa yang harus kita lakukan. Semua senang, happy, tidak ada pressure, insya Allah. Kekhawatiran anak kita jadi korban dan kekhawatiran anak kita jadi pelaku bullying, insya Allah tidak terjadi. Itu Mas Rizal ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Munif atas sharingnya di malam hari ini. Dan Ikhwan Akhwat, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, dan amin, bisa amin. sharing kembali Ya, Pak Munif ya. Dan tentunya keluarga juga ya. Semoga diberikan kesehatan. Amin, amin. Terima kasih. Dan Ikhwan Akhwat, semoga kita dapat memetik pelajaran dari sharing yang dibagikan oleh Pak Munif di malam hari ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi anak-anak kita. Amin, amin. Dari tadi ya, menjadi korban bully atau menjadi pelaku bully. Kita semua bergantung sama Allah. Selain tadi ikhtiar-ikhtiar kita yang kita lakukan tentunya ya, praktek-prakteknya harus kita laksanakan tadi. Ikhwan Akhwat, akhirnya saya Rizal Al-Haq bersama teman-teman yang bertugas di malam hari ini, ada Bang Ondi dan Bang Hafid undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di acara Bincang Pendidikan setiap Ahad pekan ketiga, insya Allah di bulan Mei kita akan ketemu kembali. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.